Nona Risma, 20 tahun, datang ke rumah sakit dengan keluhan nyeri hebat di perut bagian bawah dengan skala 7-10. Terutama saat bergerak, dia didiagnosis kanker serviks stadium 4 1 tahun lalu dan sudah menjalani kemoterapi. Namun, nyeri yang dirasakannya semakin parah, disertai mual, muntah, dan kelelahan. Ibu Nona Risma sangat khawatir karena anaknya terus mengeluh kesakitan dan nyeri ini sangat mempengaruhi kualitas hidupnya. Tim perawatan paliatif fokus pada manajemen nyeri dan dukungan untuk pasien serta keluarganya. Permisi, selamat pagi. Pagi, Sus. Perkenalkan, saya perawat Nuraini yang akan merawat Mbak pada hari ini. Ini dengan Mbak siapa? Mbak Risma. Saya lihat gelarnya terlebih dahulu ya. Baik, dengan Mbak Risma. Di sini saya akan melakukan pengkajian nyeri yang Mbak alami. Apakah Mbak bersedia untuk diskusi? Sedia, Sus. Baik, ini skala nyeri yang Mbak rasakan ini dari 0 sampai 10, di mana 0 ini tidak terasa nyeri dan 10 nyeri terasa sangat parah. Berapa tingkat nyeri yang Mbak rasakan? 7, Sus. Ini sakit. Baik, 7 ya Mbak? 7. Kemunculannya ini di mana Mbak? Di perut bagian bawah, Sus. Bisa dijelaskan secara detail Mbak di mana? Permisi ya. Sus, di perut bagian Oh, bawah. baik. Ini kemunculannya ini kapan ya Mbak nyerinya? Kalau saya sedang bergerak atau saat Oh, beraktivitas, baik. Sus. Saat sedang bergerak dan beraktivitas ya. Oh, baik, itu ya yang Mbak rasakan. Kalau gitu terima kasih ya Mbak dari informasi yang Mbak berikan. Nanti akan saya diskusikan untuk langkah-langkah mengatasi nyeri yang Mbak rasakan. Apakah ada yang ditanyakan lagi Mbak? Tidak, Sus. Baik, kalau tidak ada, saya izin permisi terlebih dahulu ya. Nanti saya akan kembali untuk mengecek kondisi Mbak. Terima kasih. Terima kasih, Sus. Ya. Selamat pagi Ibu. Perkenalkan, saya perawat Nuraini. Ini benar dengan keluarga dari Mbak Risma. Di sini saya akan menjelaskan tentang masalah kesehatan yang dialami oleh Mbak Risma. Jadi kami akan memberikan pemahaman tentang masalah nyeri yang dialami Mbak Risma. Jadi nyeri yang dialami Mbak Risma ini akibat dari penyakit yang dialaminya, yaitu kanker serviks. Jadi ini bisa menyebabkan atau mengakibatkan Mbak Risma mengalami penurunan kualitas hidup, seperti semangat hidupnya ini menurun dan terlihat putus asa. Untuk mengurangi nyeri ini, kami merekomendasikan beberapa metode seperti metode pengaturan posisi dan teknik relaksasi nafas. Apakah sebelumnya Ibu sudah mengetahui tentang metode-metode itu? Belum, Sus. Baik. Jadi untuk pengaturan posisi ini agar mempermudah Mbak dan Mbak Risma agar merasa nyaman, agar rasa nyerinya ini dapat sedikit berkurang. Jadi saya akan menjelaskan tentang metode-metodenya, yaitu untuk metode yang pertama yaitu pengaturan posisi ini untuk agar Mbak Risma dapat nyaman. Tapi saya takut Sus, nanti kalau saya melakukan sesuatu kepada Risma, nanti Risma akan merasa lebih nyeri atau sakit gitu. Tidak usah takut Bu, itu tidak apa-apa. Oh baik, kalau seperti itu Sus. Ya baik Bu, apakah ada yang ditanyakan lagi? Tidak Sus. Terima kasih ya untuk kerjasamanya. Saya akan memantau terus kondisi Mbak Risma. Terima kasih. Terima kasih Sus. Ya. Permisi. Iya, Sus. Permisi ya Bu ya. Sebelumnya, perkenalkan, saya perawat Puspita yang bertugas pada siang hari ini. Sebelumnya bisa dilihat dulu Mbak gelarnya. Disebutkan namanya Mbak? Risma. Baik, sudah selesai ya Mbak ya. Di sini saya bertugas untuk memberikan arahan ataupun metode-metode yang bisa digunakan Mbak untuk mengurangi rasa nyerinya. Di sini apakah Mbak bersedia? Iya. Baik, untuk metode yang pertama kita gunakan posisi yang nyaman yang bertujuan untuk menjaga kenyamanan ketika Mbak merasa nyeri ataupun ketika Mbak merasa tegang ya Mbak ya. Baik, kita praktekkan sekarang Mbak. Baik Mbak, saya bantu.
Ini sih. Selesai. Nah, dikit lagi. Apakah posisi ini sudah nyaman, Mbak? Nyaman, Sus. Baik, saya bantu untuk merubahnya. Apakah sudah nyaman? Sudah. Baik, Mbak. Jika sudah nyaman, kita lanjut ke tahap yang kedua, yaitu dengan metode relaksasi napas dalam. Di sini nanti silahkan Mbak menarik nafas dari hidung, kemudian ditahan sebentar dan juga dikeluarkan lewat mulut secara perlahan ya Mbak ya. Apakah Mbak sudah paham? Belum, Sus. Baik Mbak, kita lakukan secara bersama-sama agar Mbak bisa lebih paham lagi. Ikuti instruksi saya ya Mbak ya. Baik, silahkan tarik nafas Mbak lewat hidung. Tahan sebentar. Kemudian hembuskan lewat mulut secara perlahan. Baik, silahkan Mbak mencoba sendiri tanpa instruksi dari saya. Silahkan Mbak. Apakah Mbak merasakan perbedaan sebelum dan sesudahnya Mbak? Sedikit hilang nyerinya, Sus. Sudah lebih rileks lagi ya Mbak ya. Di sini Mbak sudah bisa melakukan kegiatan ini sendiri. Di sini saya izin untuk memasukkan metode ini ke dalam jadwal harian. Apakah Mbak bersedia? Sedih. Baik Mbak, terima kasih ya atas kerjasamanya. Mungkin nanti apabila ada keluhan bisa pencet tombol di samping ataupun Ibu bisa minta bantuan kepada saya kapanpun waktunya ya Bu ya. Ya, segera panggil kalau ada sesuatu hal yang mendesak ya Bu. Ya, mungkin itu saja untuk siang hari ini. Saya pamit dulu Ibu. Selamat siang Ibu. Di sini saya akan menyampaikan beberapa kegiatan yang mungkin bisa dilakukan oleh keluarga untuk mengatasi nyeri dari Mbak Risma ya. Di sini saya sudah menyajikan beberapa kegiatan yang mungkin bisa dilakukan oleh Mbak Risma, oleh keluarga kepada Mbak Risma ketika Mbak Risma mengalami sakit. Ini coba dilihat terlebih dahulu Mbak. Itu yang pertama ada distraksi, itu seperti pengalihan, mungkin bisa dialihkan dengan musik, dengan movie, ataupun bisa diajak berbicara gitu ya. Yang penting Mbak Risma itu tidak fokus terhadap rasa nyerinya gitu. Yang kedua kemudian ada pemijatan, itu bisa dipijat di area perut bagian bawah karena Mbak Risma ini mengalami penyakit kanker serviks, jadi pasti nyerinya ada di perut bagian bawah. Dari pihak keluarga bisa membantu untuk memijatnya ataupun bisa menggunakan kompres hangat ya Bu ya. Silakan coba dilihat dulu, mungkin ada pertanyaan? Tidak ada Sus, semoga rasa nyeri yang Risma rasakan bisa berkurang dengan cara-cara dari suster. Baik, sebelumnya terima kasih banyak ya Bu ya atas kerjasamanya. Mungkin ini sangat-sangat membantu bagi Mbak Rismanya sendiri, terutama ketika keluarga juga bisa melakukan beberapa metode untuk mengurangi rasa nyerinya. Mungkin untuk saat ini cukup sekian dulu Bu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya nanti akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya ya Bu ya. Ya Sus. Ya, terima kasih Bu. Baik, terima kasih Suster. Permisi, selamat pagi Bu. Selamat pagi Mbak. Ya, perkenalkan saya perawat Michelle yang bertugas pada pagi hari ini. Permisi ya Mbak, saya lihat kerangka saya dulu. Nama lengkapnya siapa Mbak? Risma Yulandari. Oh iya, baik, sudah benar ya Mbak. Mbak Risma, saya di sini untuk membahas cara-cara yang dapat kita lakukan untuk mengatasi nyeri yang dirasakan Mbak Risma saat ini. Apakah Mbak Risma sudah siap untuk melanjutkan ini? Sudah siap, Sus. Baik, kita akan mencoba teknik yang pertama. Apakah Mbak Risma pernah melakukan teknik distraksi? Iya, Sus. Teknik distraksi itu. Oh, berarti belum pernah ya? Nah, jadi distraksi itu Mbak, distraksi dapat membantu mengalihkan perhatian Mbaknya. Jadi misalnya Mbaknya nyeri nih, Mbaknya bisa mengalihkan dengan menonton film atau mendengarkan musik. Nah, dari salah satu itu Mbak lebih suka yang mana antara menonton film dan mendengarkan musik? Mendengarkan musik, Sus. Wah, bagus Mbak. Nah, setelah ini kami juga akan menyiapkan pemutar musik untuk Mbak. Nah, selain itu kami juga akan membahas metode lain seperti pemijatan lembu di area nyerinya. Kemudian ada cara-cara yang lain nanti ya. Apakah Mbak bersedia mencoba hal ini? Sedia, Sus. Nah, baik. Kami juga dapat menggunakan kompres hangat di area yang sakit untuk membantu meredakan nyerinya.
Mari kita coba dan lihat bagaimana respon mbaknya ya. Ya, sebentar ya mbak. Baik Mbak Risma, kita mulai metodenya ya mbak ya. Nah, kan tadi Mbak Risma memilihnya itu ya, mendengarkan musik. Mungkin ada lagu favorit dari Mbak Risma? Dandelion. Sebentar ya mbak. A few minutes later. Saya suka deh mbak musiknya. Oke. Nah, sambil kita mendengarkan musik, kita juga bisa mbak sama memijati area yang di bagian sebelah sini ya mbak ya. Dipijat pelan-pelan dan relax jadinya. Kalau enggak di kompres awal juga bisa ya mbak. Bagaimana rasanya, masih sedikit mengantuk lagi. alhamdulillah. 5 minutes later. Nah, baik Mbak Risma, kita tadi sudah selesai melakukan metodenya tadi. Saya juga melihat respon Mbak Risma tadi sudah sedikit tenang waktu menjadi nyerinya tadi. Nah, setelah ini saya akan kembali ke ruang keperawatan lagi ya Mbak. Terima kasih banyak atas partisipasinya dalam sesi ini. Kami akan memantau efektivitas setiap metode yang telah kita coba tadi. Dan jika Mbak Risma merasakan perubahan atau ada yang ingin ditanyakan, jangan ragu untuk memberitahu kami. Kami akan kembali untuk mengecek kondisi Mbak Risma dan mendiskusikan apa yang terbaik untuk perawatan selanjutnya. Terima kasih ya Mbak Risma, saya kembali dulu. Ya, terima kasih. Ya. Selamat pagi, saya perawat Eka dari Departemen Kanker. Saya ingin melaporkan pasien atas nama Risma yang mengalami nyeri perut bagian bawah dengan skala 7 dari 10. Pasien ini dirawat karena kanker serviks yang dialaminya. Pengkajian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa nyeri ini disebabkan oleh kanker serviks karena aktivitas sehari-hari pasien. Saya merekomendasikan agar pasien dilakukan terapi nafas dalam dan juga kompres hangat pada bagian nyeri. Saya merekomendasikan agar pasien diberikan teknik relaksasi nafas dalam, kemudian teknik distraksi dan juga pemijatan lembut. Dan perlu evaluasi lebih lanjut mengenai manajemen nyeri ya. Apakah posisi ini sudah nyaman? Tiga.